anak-anak yang ada di sekolah ini bagi saya adalah anak-anak yang istimewa. Pastinya karena dia dilahirkan dalam keadaan sempurna maunya, tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk dia bisa lebih kuat, lebih tangguh, lebih mampu untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Tentunya cara merangkul adalah bagaimana kita memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan. Mereka perlu perhatian. Dalam sisi apa? Tentunya dalam sisi sarana dan prasarana yang mereka butuhkan. Itu cara kita merangkul anak-anak yang ada di sini. Sukses semua ya. Ya, karena saya sebagai anggota DPRD, maka saya harus memfungsikan 3 fungsi. Untuk saya perhatian dan saya peduli terhadap anak-anak di sini, yaitu apa? Dari sisi anggaran, dari sisi kebijakan agar mereka bisa hidup lebih tangguh ke depan, ya. Kemudian dari sisi legislasi, kebijakan. Tentunya saya mengharapkan anak-anak di sini agar bisa hidup di dunia yang sesungguhnya, di dunia luar, bagaimana dia bisa bergaul dengan masyarakat seperti orang yang lainnya, ya, dengan sempurna, bagaimana dia menjadi orang yang tangguh untuk menghadapi tantangan ke depan, ya, karena tantangan pasti akan lebih besar lagi, maka itu yang harus kita siapkan. Saya berpesan kepada anak-anak di sini tetap semangat. Hidup ini adalah ujian dan tantangan. Maka harus kita persiapkan ujian dan tantangan itu dengan bekal. Bekal apa? Kemampuan, kemandirian, kemudian juga optimis bahwa masa depan itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi nih di Kawan APBD, Kupas Anggota Dewan bareng gua Alpan dan Badri. Yoyoy. Nah, Kawan APBD, gak terasa ini udah episode yang ke-7. 7. Nah, di episode ini kita akan berbincang dengan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 yang baru saja dilantik Kemarin nih, tanggal 26 Agustus. Hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Dan beliau berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Betul nggak, Pak? Betul, dan yang paling menarik di episode 7 ini, ini perdana nih, pertama kalinya kita podcast bareng sosok perempuan inspiratif. Wah, keren. Itu dia. Keren. Akhirnya setelah 7 episode. Iya, episode ke-7 nih kita baru bakal ketemu narsumnya perempuan. Betul. Ini yang paling menarik, dan lebih menarik lagi tadi kita podcast di sekolah luar biasa. Gitu. Betul. Alhamdulillah akhirnya kali ini kami berkesempatan datang ke sini tentu atas undangan dari narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang ini. Gitu dia. Gitu, Pak. Ya udahlah, kita langsung aja kita datengin nih. Let's go. Yo. Satpam tuh, kita tanya dulu. Oh iya nih. Isi, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Budak nih. Bu Solihahnya ada nggak ya, Pak? Pak, mau nanya, Pak. Sampai. Pak, kan kita nanya. Loh, lagi di mari, Bang. Lu kok di mari lagi? Nah, gue mah kerja, Bang, di sini sampingan. Enggak, lu kayaknya setiap kayak ada kalau lagi syuting Kawan Kita APBD step- itu kayak ada. Ya, Bang, kerja di Ada sini, aja lu. ada. Apa jadi coba lihat. Aldi. Aldi. Iya, bukan Anum. Bukan Anum lagi. Yoi. Akal-akalan mulu lu. Iya, gue tuh kerja di sini, Bang. Selain disuruh sama kreatif, ya selain itu bisa gimmick lah dikit, ya. Coba lu sebutin dari awal jadi apa, tukang gorengan. Gorengan, tukang kopi, tukang koran ada, semua tukang rujak juga ada. Sekarang jadi Ngapain, satpam. Bang? Iya, ini jadi satpam Aldi. Kalau Yoi. ini kayaknya mau pansos ya di Kawan APBD. Ngapain pansos, orang diajakin sama produsernya, ngapain pansos? Oh gitu ya. Oke, Kenapa? boleh. Gue tuh di sini tuh kerja baru. Nah, kok lu ganti-ganti nama lu gimana sih? Jadi lu Emang setiap mungkin, Aldi. minggu tuh ada berapa tempat nih profesi lu? Banyak. Iya, tapi ini tadi gue denger kan, Iya. gue lagi jadi Bu Soleha Oh, ini. Bu Soleha ada, Bu Soleha mau ke sini, mau ke dalam. Iya, mau ke dalam. Nih, Bang, gue kasih tahu nih ya, gue tuh kerja di sini di sekolah luar biasa Negeri 10 Jakarta, di mana tempat-tempat
adik-adik teman-teman kita yang berkebutuhan khusus bisa belajar dan bersosialisasi di sini, Bang. Di mana tuh di sini tuh terdapat 218 siswi. Nah, ini tuh merupakan sekolah luar biasa terbesar di Jakarta, yang terluas lah di Jakarta. Nah, di sini tuh ada SDLB, SMPLB, SMALB. Nah, di sini tuh semua pada gabung nih segala kelas di sini. Nah, itu makanya dibilang terluas ke Jakarta. Keren juga Betul. Ya iyalah, ada skripnya. Nah, mau ketemu Bu Soleha apa gimana nih? Iya dong. Langsung aja. Kita mau ketemu Nah, tadi tuh Bu Soleha bilang, beliau menyampaikan kalau ada Bang Alpan, Bang Badri, langsung aja ke arah sana, Bang. Ke dalam dia, sana mau pulang lagi. Ngapain? Udah sana aja ke dalam Siap, ya. Bang Aldi. Langsung ya. Siap, Bang Aldi. Ya, Makasih, dah. Bang Aldi. Siap. Jangan lama, Bang. Mau pergi. Akal dia. Jadi Ganggu aja orang ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihah, anggota terpilih DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera. Dan saya dari Dapil 9 yaitu Jakarta Barat, Tambora, Kalideres, dan Cengkareng. Ini dia, Bang. Salah satu narasumber kita yang paling spesial. Episode 7 kita kali ini perdana nih Bu Solihah. Perempuan nih Bu. Oh, mewakili kaum perempuan. Nah, itu dia. Betul. Ibu Solihah tadi udah memperkenalkan diri. Betul. Gimana nih Bu? Kemarin setelah dilantik mengucapkan sumpah dan janjinya nih Bu. Di kali kedua lagi nih Bu. Yang ini kan berarti 2 kali berturut-turut. Yang sebelumnya pernah berarti Bu? Iya, Ini gimana, Bu? 2004 ya? 2004, 2009 berarti ya? Oke. Gimana nih Bu setelah mengucapkan sumpah dan janji? Pastikan sebelumnya udah ada. Nah, Iya. periode ini gimana nih Bu? Betul. Setiap kali ada kalimat untuk disumpah itu sesungguhnya berat buat saya di pundak saya. Ya. Karena saya berjanji dan bersumpah bukan hanya di hadapan manusia, di hadapan konstituen atau di hadapan masyarakat. Tapi yang terberat buat saya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan bahwa saya berkomitmen untuk bagaimana bersungguh-sungguh bekerja untuk kesejahteraan rakyat dan bekerja untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi saya setiap kali disumpah berat sekali. Sehingga bagaimana itu harus dilaksanakan, berusaha sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan itu. Nah, itu kemarin waktu ke sana, waktu pergi prosesi pelantikan itu, Ibu bawa tim nggak? Misalnya mungkin ada marawis yang nganterin, ada nggak itu Bu? Ya, kebetulan saya membawa tim saya, ya tentunya tim sukses yang telah mendukung, kemudian membantu sampai kepada pensuksesan kemarin. Terpilihnya itu sekitar ya 50 orang, 50 orang. dari 3 kecamatan. Waduh. Ya. Perwakilannya ya datang Perwakilan, semua ya? ya. Kenapa? Kalau saya bawa mobil bis nanti khawatir DPRD nggak cukup dari 106 anggota dewan kan. Betul. Nah, Lebih banyak jadi supporter iya. Karena kalau untuk supporter ya kita bikin acara perayaan Jakarta atau mungkin hari-hari yang bersejarah untuk Jakarta, mungkin saya akan lebih banyak. Tapi kemarin saya hanya membawa sekitar 50 sampai 60 orang lah untuk mensupport, bagaimana juga mendoakan ketika saya berjanji di depan Allah dan masyarakat. Oke. Nah, ini di DPRD ini Ibu periode kedua berturut-turut ya? Periode kedua yang berturut-turut ya. Boleh dijelasin itu perjalanan politik selama 2 periode berturut-turut ini? Iya, tentunya sebagaimana pernah yang saya lakukan, bahwa komitmen ketika tadi telah disumpah, maka saya juga komitmen bagaimana saya selalu dekat dengan masyarakat. Ya. Ya, saya menjaga konstituen saya menjaga
komunikasi saya dengan masyarakat. Saya kemudian bagaimana banyak-banyak menerima aspirasi sehingga saya bisa memperjuangkan. Itu mungkin salah satu yang menjadi kembali terpilih karena komitmen bekerja, komitmen aspirasi masyarakat yang selalu diperhatikan dan kemudian sukses untuk masyarakat, itu salah satunya yang menjadikan kita terus menjalin ya komunikasi dengan masyarakat dan kemudian menjalin juga bagaimana aspirasi kita perjuangkan, itu yang menjadi salah satu salah satu mungkin ya mungkin banyak yang lain tapi salah satu itu yang ada salah membuat dua ya. salah dua. Kalau salah dua nanti malah jadi nggak benar ya. Iya, itu yang menjadi pengikat lah ya, pengikat dengan masyarakat. Bu, kita udah ngobrol, tapi nih kita pengen nanya dulu nih Bu. Kabar Ibu sehat kan Bu? Alhamdulillah, sehat lahir batin. Ya, yang diminta itu sehat lahir batin. Itu harus sehat sampai di sini nih Bu. Bu, tadi saya menarik juga Bu. Gimana sih Bu cara Ibu mendekati konstituen Ibu nih Bu? Dengan 2 periode berturut-turut ini Ibu terpilih. Bagaimana cara pendekatan Ibu terhadap konstituen Ibu tuh? Saya pengen tahu nih Bu. Iya. Salah satunya apa yang dibutuhkan masyarakat kita penuhi. Misalnya masyarakat pengen seorang anggota dewan walaupun hanya misalnya acara pernikahan saya hadir, acara tahlilan saya hadir, acara mereka punya gawe apa yang menjadi perhatian yang harus diingatkan oleh masyarakat, saya hadir. Contohnya nih, karena dapil saya tuh dapil luar biasa. Apanya yang luar biasa itu? Ada salah satu dapil saya tuh namanya Tambora. Tambora itu daerah terpadat se-Asia Tenggara. Betul. Ya, kalau kita mau ke dalam lagi, beberapa pengalaman saya kadang-kadang mereka tidur aja gantian. Satu rumah sip-sipan gitu ya Bu? Sip-sipan, satu rumah misalnya tiga keluarga. Nanti ada yang sip pagi, sip malam, sip sore, ada kan begitu. Nah, kemudian mereka ingin pada hakikatnya ya sebenarnya nggak susah sih untuk mendekati masyarakat. Pada hakikatnya bagaimana mereka itu dilayani, diperhatikan, itu kan. Nah, jadi kalau tadi misalnya ada yang nikahan saya hadir aja mereka senang. Kadang-kadang ditunggu-tunggu. Dan kemudian yang kedua adalah saya tuh punya sampai hari kemarin tuh pemilihan, saya punya namanya kartu KSS. Apa itu? Kartu Sahabat Solihah. Waduh. Ini salah satu program dari Ibu sendiri tuh ya? Program saya. Yaitu dalam rangka untuk mendekati terus masyarakat, untuk selalu dekat dengan masyarakat. Apa diantaranya? Kalau punya kartu KSS, maka perhatian saya melebihi dari yang lain. Contohnya apa? Ada 4 hal yang saya lakukan. Ketika konstituen saya mempunyai kartu KSS, kartu Sahabat Solihah, kalau advokasi tentunya yang utama. Ya, ada masalah pendidikan, ada masalah kesehatan, itu saya akan maju ke depan, lebih konkret gitu. Kemudian yang kedua, kalau ada di antara keluarga ya yang punya kartu KSS, ya kita nggak tahu kan yang namanya wafat kan nggak tahu ya, wafat terus kemudian dia wafat, maka berhak mendapatkan 500.000 setiap yang mempunyai kartu KSS. Yang ketiga, kemudian kalau ya mereka mempunyai anak yang berprestasi, misalnya nih Bang Afan, ya punya KSS saya, dia punya kartu Sahabat Solihah saya, anaknya punya prestasi juara umum, maka saya akan berikan itu untuk SD kemarin kalau nggak salah 250.000, untuk SMP 300.000, untuk SMA 350.000. Dan itu ternyata nggak saya bayangkan. Banyak respon dari masyarakat ya. Yang punya KSS itu, karena saya sebar KSS pada saat itu 6.000. Ya, tahun berapa itu? Ya 2019, 2024 kemarin. Sepanjang periode kemarin itu ya? Iya, sepanjang 2 periode itu. Program ini juga berlaku juga, Ibu lanjutkan lagi di 2004-2009? Oh iya, pastinya gitu. Karena kemarin lebih besar lagi, kemarin justru hampir
6.000, 4.000, kemudian 6.000, hampir 17.000, 20.000 lah. Ini saya sama Bang Badri udah cocok belum jadi sahabat? Iya, sahabat semua. Harus dapat ini. KSS, penerima KSS. Iya, tapi dapil mana dulu? Pindah aja ke sini. Saya pindah ke sini. Oh, kalau pindah ke sini, udah terlambat. Waduh. Kemarin 2024 harusnya. Itu yang konkret kan. Masyarakat itu sesungguhnya pengen yang konkret-konkret aja, yang gampang-gampang aja, yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan. Dan itu yang sebenarnya tabiat masyarakat. Ya, kalau kita bisa memberikan itu, maka insya Allah ya. Yang paling unik apa nih Bu? Di konstituen Ibu yang nih di luar dari biasanya nih. Ada masyarakat yang minta ke Ibu atau minta tolong ke Ibu. Yang paling unik apa Bu? Yang paling berkenang nih? Iya, misalnya ada yang unik gitu. Misalnya mau nikah. Gitu kan. Minta dinikahin. Ya, minta apa dibantu biayanya. Ya. Selama dia komitmen, konsisten dan tetap membantu apa yang menjadi perjuangan saya, ya semampu saya akan lakukan. Kemudian ada juga misalnya minta dibangunin rumah. Saya bilang bangunin rumah, kalau 6.000 orang bangunin rumah gimana nih gitu kan. Oh ternyata rumahnya kecil, 1 meter kali 2 meter, kayak kuburan ya. Itu di Tambora. Tambora. Jadi memang yang spesifik itu saya banyak menemukan hal-hal yang unik tuh di Tambora. Gitu. Bu, salah satu program tadi kan KSS ini yang berlanjut. Selain itu apa nih Bu, dari program sebelumnya yang bakal Ibu lanjutkan nih di periode 2024-2029 ini Bu? Yang pertama itu tetap saya akan lanjutkan dan saya akan komitmen. Nah kemudian yang kedua adalah bahwa saya akan memberikan, karena kemarin di dalam kartu KSS itu ada yang keempatnya itu 8 menebus ya. 8 kali menebus sembako murah. Jadi karena PKS 8 ya 8 kali dong. Kalau PKS nomor 13 saya 13 kali gitu. Untung cuma 8 kali ya. Gitu. 8 kali selama saya menjabat akan para konstituen yang mempunyai kartu KSS itu akan saya berikan sembako murah. Nah, akhirnya saya membeli mesin sembako. Gitu. Jadi ada kan mesin sembako, mesin beras tuh kan, yang tinggal pencet 3 liter keluar, 3 liter keluar. Nah itu untuk konstituen itu ditaruhnya saya. Di rumah Ibu? Bukan, taruhnya di dapil saya. Oh di dapil. Setiap dapil tuh Bu ya? Ya sementara baru 1 dapil. Oh jadi itu cara Ibu merawat, untuk membangun komunikasi dan membangun kedekatan dengan konstituen ya. Dan ternyata itu efektif. Efektif ya. Salah satu yang memang dibanggakan oleh konstituen saya ya. Salah satunya bahwa saya tidak pernah ganti HP. Dari nomor HP maksudnya. Kalau HP mah kemarin hilang, ganti lagi kan. Jadi nomor HP yang nggak pernah ganti dari 2004 sampai 2024. Itu yang membuat mereka dekat untuk berkomunikasi dengan saya. Siapa saja boleh berkomunikasi. Enggak kemudian harus yang ini, yang itu, tidak. Semua masyarakat bisa berkomunikasi dengan saya selama saya bisa melayani dalam saat-saat yang tidak sibuk. Nah, itulah yang membuat kedekatan mereka dengan saya dan mereka salut betul katanya bahwa nomor HP udah 15 tahun nggak ganti-ganti gitu. Jadi kalau menghubungi saya gampang. Ya. Tapi kalau kemudian nomor HP katanya diganti, wah mereka akan sumpah serapah. Gitu kan, itu salah satu. Kalau di dapil Ibu sendiri sebenarnya kalau Ibu memotret secara keseluruhan peran perempuan tuh seberapa besar peran di masyarakat dan peran di bidang lain, misalnya politik, pendidikan dan lain sebagainya di dapil Ibu? Ya, masing-masing punya kelebihan ya. Pastinya kita harus akuilah setiap dewan itu punya kelebihan masing-masing. Kalau saya kan memang berawal dari masyarakat. Saya berawal dari memang membina masyarakat, kemudian mendidik masyarakat, sehingga bagaimana kita menjadi tauladan buat masyarakat. Nah itulah yang menjadi keyakinan saya ketika kemudian Allah mentakdirkan saya menjadi politisi, maka pasti akan lebih banyak lagi untuk memberikan manfaat buat masyarakat. Contohnya apa? Dengan kebijakan, dengan pembelaan, ya, dengan anggaran kan begitu. Nah inilah yang saya rasakan bahwa betapa pentingnya perempuan juga harus berpolitik, perempuan juga harus memahami politik dan rakyat juga harus paham politik gitu. Sehingga
ketika masyarakat paham terhadap politik, pintar terhadap politik, maka kekuatan dan kekuasaan itu kita bisa manfaatkan sebesar-besarnya buat masyarakat. Contohnya apa? Kemarin ketika saya di Dapil 9 di Tambora lagi. Iya. Kawasan padat penduduk lagi nih. Iya, kawasan banyak masalah. Kebakaran lah. Iya, kebakaran itu dengan ini stasiun yang aksesnya ditutup kan oleh stasiun itu, stasiun Duri ya. Kan aksesnya ditutup untuk masyarakat. Jadi masyarakat tuh kalau jalan muter jauh. Dan kalau pakai bajai itu bolak-balik bisa 40.000. Waduh. Akhirnya kemudian Bu, kita udah 3 kali anggota dewan di sini memperjuangkan, nggak berhasil. Ya gitu, nggak bisa saya merasakan bagaimana nih mengurangi ya kesulitan masyarakat. Akhirnya saya gini, Bismillah, mudah-mudahan saya ditakdirkan Allah untuk bisa menjebol itu yang namanya akses kereta api itu yang kan, ditutup sama yang oleh PJKA kan, perusahaan PJKA. Akhirnya saya langsung menghadap gubernur, tolong bantu saya karena ini adalah hajat hidup orang banyak yang itu terbesar jumlahnya se-Asia Tenggara, terpadatnya. Ya, jadi kalau kemudian itu bisa dibuka, maka itu akan berapa ratus miliar yang setiap hari dihemat oleh masyarakat. Betul. Alhamdulillah, saya berdoa kepada Allah. Jadi saya itu kalau ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat, jangan lupa mintanya sama Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya kelebihan. Dari sekelumit persoalan di dapil Ibu nih Bu, visi dan misi yang Ibu bawa nih apa nih Bu? Ya tentunya visi saya yang pertama adalah ibadah kepada Allah. Visinya itu yang visi yang utama, visi ibadah pada Allah yang membuat nanti ada ujian, ada tantangan, ada rintangan, kita kembalikan sama Allah sehingga kita nggak menjadi orang yang stres lah ya. Misinya adalah bagaimana menjadikan masyarakat sejahtera, baik dalam sisi pendidikan, sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Itu visi dan misi saya. Nah ini kebetulan ini kan narasumber kami ini kali ini perempuan. Saya boleh tanya sedikit soal perempuan di Jakarta. Iya. Kalau dalam pandangan Ibu, sebetulnya isu perempuan di Jakarta itu yang paling krusial itu apa? Iya. Jadi kalau kita melihat ya bahwa saya kan kemarin di Komisi E. Betul. Di Komisi E itu adalah komisi ya kesejahteraan masyarakat. Ya. Ada kesehatan, ada pendidikan, ada kesejahteraan. Dan di situ jangan lupa ada dinas PPAPP, kan gitu ya. Ya, bagaimana perempuan dan anak menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Saya bilang sebesar apapun anggaran APBD DKI Jakarta, kalau tidak diperhatikan anggaran untuk keluarga itu siapa sih? Ya ada ibu, ada anak, ada bapak, ada saudara di sana. Kalau itu tidak tidak dimulai dari keluarga, apapun anggaran hanya sekedar kuratif dari hilir ke hulu ke hilir lah ya itu yang menjadi konsen saya adalah bagaimana saya memperhatikan keluarga Jakarta yang di situ ada perempuan dan anak. Karena ya kasus-kasus yang terjadi di Jakarta perempuan dan anak itu masih cukup tinggi. Jadi ketahanan keluarga itu menjadi satu hal yang harus mendapat perhatian Bu ya. Makanya saya paling cerewet ya itu bagaimana raperda ketahanan keluarga atau dalam bahasa undang-undang pembangunan keluarga harus segera. Saya minta kemarin bahwa 2025 ya raperda untuk pembangunan keluarga harus segera dibahas ya, harus menjadi prioritas. Karena bagaimana kita akan menghadapi global city kalau keluarga kemudian tidak menjadi ketahanan ketahanan yang utama itu. Apalagi memang tadi seperti kata Ibu bilang, kita akan memasuki fase Jakarta yang baru. Kemudian sebegitu terbukanya orang dari mana-mana dari luar negeri bisa masuk, itu akan mempengaruhi ketahanan keluarga ya Bu ya? Iya betul, ketahanan keluarga. Iya. Nah Bu, berangkat dari situ nih Bu, yang menjadi fokus utama Ibu apa nih Bu?
terutama di dapil Ibu nih Bu, yang bakal Ibu bawa? Iya. Yang pertama adalah masalah wilayah. Ya, jadi itu yang terpenting. Kita bisa dirasakan keberadaannya oleh masyarakat, terutama dapil saya ketika saya menyelesaikan masalah yang ada di bawah. Itu. Jadi di mana dapil-dapil saya yang terjadi masalah yang harus kita bantu untuk menyelesaikan, itu menjadi fokus. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pastinya sampai hari ini juga saya tetap akan memperjuangkan bagaimana pendidikan menjadi dasar, kebutuhan dasar manusia. Yang akan menjadi kualitas Jakarta menjadi lebih baik itu adalah pendidikan. Yang menjadi Jakarta akan sehat itu juga kesehatan. Ya, dan tentunya adalah ekonomi. Ya, bagaimana pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah itu harus menjadi juga perhatian. Ya, ketika kita menghadapi nanti apalagi daerah khusus ibu kota DKJ ya, dengan begitu banyak ada 27 keistimewaan secara undang-undang yang diberikan kepada DKJ ya. Undang-undang memberikan 27 keistimewaan untuk Jakarta nanti dalam sisi pendidikan, sisi kesehatan, sisi budaya. Ya, transportasi itu menjadi konsen kita juga nanti untuk kita perjuangkan. Jadi hak DKJ ini harus kita perjuangkan supaya Jakarta siap menjadi global city, Jakarta siap juga menjadi daerah khusus ibu kota. Apalagi wisata yang tidak bisa dibendung nanti. Betul. Ya. Budaya itu harus kita kuatkan. Jangan sampai ketinggalan zaman. Kemudian yang tetap beribadah punya sopan santun, punya budaya gitu. Bagaimana Jakarta menjadi kota budaya, bagaimana kota yang beradab gitu. Itu kan harus disiapkan. Disiapkan lewat apa? Lewat pendidikan. Gitu. Masih menarik saya tentang Ibu nih Bu. Tadi kita ngebicarakan tentang soal politik pasti utama kan. Tentang Ibu bagaimana menyerap aspirasi di dapil Ibu. Nih Ibu terinspirasi dari siapa sih Bu? Betul. Ya. Terjun ke dunia politik ini nih betul. Sampai sejauh ini nih. Yang pertama gini. Yang pertama saya secara karena saya orang muslim ya. Secara akidah. Bahwa secara akidah orang muslim untuk menyempurnakan bukan hanya menjadi soleh tapi mensolehkan orang lain, bukan menjadi baik untuk diri sendiri tapi memperbaiki juga orang lain, itu adalah suatu kewajiban. Gitu. Itu sisi sisi akidah saya. Nah, kemudian yang kedua mungkin titisan kali ya. Dari sononya. Jadi orang tua saya tuh dulu aktif di Partai Masyumi. Ya. Tahun berapa tuh? Saya masih kecil dah. Kemudian berarti zaman Pak Karno itu orang tua udah aktif ya? Iya, betul. Kemudian bude saya ada bude saya yang sampai dari DPRD DKI Jakarta waktu itu. Dulu kan kalau Partai Islam cuma satu P3. Nah, pada waktu itu P3 bude saya, kakak bapak saya lah ya. Itu masuk menjadi anggota Dewan DPRD DKI Jakarta. Kemudian reformasi dia masuk ke ada PAN dulu kan. PAN. Di situ mungkin salah satu daripada saya banyak belajar dari orang tua. Dan kemudian memang saya tuh karena orang tua memang aktif di Masyumi, jadi buku-buku tuh sejak saya SD SMP udah baca buku politik. Berat banget bacaannya udah masih SD. SD SMP tuh. Waktu SMP saya baca buku ada, mudah-mudahan ada ya di DPRD buku di bawah bendera revolusi karangan Soekarno. Buku karya Bung Karno. Itu saya baca habis. Habis baca itu saya mimpi. Itu kelas berapa? Mimpi Soekarno. Itu kelas berapa? Itu kelas 2 SMP ya. Waduh. Kelas 2 SMP. SMP udah bacaan begitu. Sekolah ngumpulin masa kayaknya Bu ya. Iya. Dan senang berdiskusi dengan orang tua waktu itu. Ya, akhirnya nggak tahu kemudian kok darah itu ada ya. Itu tadi sempat sampai setelah membaca itu ternyata memimpikan Bung Karno. Iya, saya mimpi bertemu Bung Karno. Bertemu Bung Karno sampai kemudian bicara dengan saya. Lah, kok saya jadi mimpi ya? Akhirnya saya tanya sama guru saya tuh di sekolah. Bu guru,
saya kok abis baca bukunya Bung Karno, saya mimpi, oh kamu besok jadi orang besar katanya gitu, katanya begitu. Petunjuknya sudah ada ya Bu ya. Iya. Ya, enggak sih, itu hanya ini mimpi aja mungkin ya, kebetulan ya. Tapi alhamdulillah terbukti kan sampai hari ini. Iya, Alhamdulillah sekarang diberi amanah. Ditakdirkan dikasih amanah, gitu aja sih ceritanya. Ternyata Bu Solihah maksudnya kaya akan literasi juga dalam pandangan berpolitik juga nih, Kak. Jadi ya nggak salah nih kita duduk saat ini dengan seorang politisi perempuan. Bu, tadi ngeliat dari keluarga Ibu, apakah nih saya tahu juga nih Bu, apakah suami Ibu juga mendukung atau suami Ibu juga salah satu politisi juga? Itu seperti apa nih Bu? Jadi memang Allah mentakdirkan saya dijodohkan orang yang sejalan dengan saya, sepemahaman, sepikiran. Dan alhamdulillah kemarin suami itu jadi anggota dewan 2009 sampai 2014. Kan saya turun kan? Ya. 2004, 2009. Kemudian saya diminta oleh PKS untuk suami yang maju. Akhirnya saya persilahkan suami. Kemudian suami alhamdulillah terpilih 2009-2014. Kemudian saya diminta untuk diminta ke DPR RI tapi nggak lolos. 2014 sampai 2019. Nah, 2019 saya diminta lagi untuk di DPRD. Dan alhamdulillah ternyata takdirnya lagi-lagi diberi tanggung jawab. Iya. Kira-kira Bung Karno itu menuntun lah ke sana. Nah, sekarang ini kita kebetulan hari ini kita ada di sekolah luar biasa SLBN 10 Jakarta. 10. Iya, betul. Jadi seberapa istimewa anak-anak di sini menurut Ibu dan buat Ibu? Iya. Boleh dijelaskan? Saya melihat bahwa setiap anak yang dilahirkan, ditakdirkan untuk lahir adalah istimewa. Ya. Tidak ada yang ini kurang, ini lebih, tidak ada. Karena begitu konsep dalam Islam kan, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu baik, gitu. Ya, fitrah itu, maka saya tidak pernah, saya punya anak berapa? Saya punya anak 7. 7 Bu? 7 ya. 7 anak yang nggak ada 1 tapi ditakdirkan tinggal 6. 6 itu semua istimewa buat saya. Ya, tidak ada dia punya kelebihan, dia punya kekurangan. Pastilah setiap itu ada, tapi semua adalah istimewa. Sama dengan SLB ini. SLB ini dia nggak mau anak-anak yang dilahirkan yang sekolah di sini tuh seperti itu, nggak mau. Kan itu kan semua kan Allah yang menginginkan. Betul. Tapi kita sebagai manusia, orang yang ada di sekitarnya atau orang yang menjadi orang tua kan ada orang tua rumah, ada orang tua sekolah kan, ada orang tua lingkungan, semua itu punya keistimewaan. Gitu. Jadi saya melihat ya, kayak tadi saya bincang-bincang dengan kepala sekolah ya, sesungguhnya luar biasa. Ya, dari 200 anak ini ya, ini kapasitas kan 200. Ya, itu ada yang kemudian menjadi juara tadi tingkat nasional. Tuh kita lihat bagaimana banyak juara-juara di pialanya itu kan. Kan berarti mereka istimewa. Betul. Yang namanya pintar itu bukan pintar akademik aja. Ya. Pintar tuh banyak hal kan. Nah, itu yang harus kita melihat sempurna untuk melihat anak itu. Mungkin dia kurang ini, pasti dia punya kelebihan ini. Nah, inilah sekolah, hadirnya pemerintah membuat sekolah ini untuk memberikan keadilan kepada semua anak, gitu kan. Maka kita apresiasi pemerintah, kita ini udah SLBN 10, berarti ada 10 yang sudah kita bangun untuk DKI Jakarta dengan anggaran APBD itu. Nah, maka saya apresiasi dan saya sangat mendukung ya pendidikan ya, karena mereka itu adalah generasi kita juga. Maka nggak boleh ada ketidakadilan atau diskriminasi, tidak boleh. Pun juga nanti akan merambat bagaimana kebijakan pemerintah untuk lulusan SLB ini, gitu kan? Karena saya tadi di informasi di dalam undang-undang masih 2% untuk diberikan peluang untuk mereka bekerja, gitu kan? Kan kasihan gitu. Nah, di DKI itu kan kita punya ini Bu ya, ada Perda nomor
2022 kalau nggak salah ya, itu tentang disabilitas. Disabilitas. ya. Nah, pelaksanaannya di Jakarta kan perdanya ini payung hukum untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini. Iya, betul. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan menurut yang Ibu amati, Ibu lihat, Ibu pantau? Ya, cukup bagus dan ada perkembangan. Ya, kan itu kan Perda itu kan nomor 4 2022 baru keluar. Berarti proses itu mengalami perkembangan. Saya melihatnya. Gitu. Bagaimana sekarang di setiap fasilitas umum ada sarana untuk disabilitas. Di rumah sakit juga ada, di pendidikan juga ada. Ya, tentunya karena itu baru keluar 2022 kan perlu proses dan perlu pendampingan, pengontrolan dan kebijakan dalam sisi anggaran. Itu kita sebagai legislatif kan di situ tugas kita. Ya, tapi saya optimis ya ke depan mereka punya punya sarana dan prasarana yang insya Allah membuat mereka percaya diri lah bahwa saya adalah bagian dari masyarakat, saya adalah bagian daripada untuk membangun bangsa ini. Kan gitu kan. Nah di sini anak-anak ini kan dilatih kreativitas juga. Ya, punya produksi kemudian kreativitas mereka diasah lah di sini. Sejauh ini yang Ibu lihat kendala utama supaya agar hasil dari kreativitas anak-anak ini bisa dilihat publik gitu, apa? Ya, itulah nanti yang akan kita dorong ya. Jadi yang pertama mungkin perlu SDM yang mumpuni ya. Jadi tadi saya bicara apa sih tantangan ya dan hambatan yang terjadi di sekolah gitu kan, SLB. Nah ternyata itu SDM. Mereka kekurangan guru. Gitu, kekurangan karena kan yang masuk sini SLB ini adalah mereka yang memang lulusan luar biasa juga gitu kan. Bagian besar tuh Bu ya? Bagian besar itu ya? Iya, yang guru-guru tentunya ya, guru-guru. Nah itu, maka di sini baru menerima satu tahun itu ya baru 10 orang. Sangat-sangat kecil. Kenapa? Itu tadi rasionya satu guru itu untuk 5 orang. Gitu kan rasionya. Nah ini kan luar biasa, butuh kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Nah jadi ini mungkin salah satunya SDM yang harus kita tingkatkan, harus kita dorong ya, dan lulusan SLB itu universitas yang pada kuliah S1 SLB juga harus diberikan peluang untuk bisa membantu ini pemerintah PR ini gitu. Ya, jadi salah satunya itu. Dan kalau melihat daripada ini SLB ini ya kan tidak per wilayah gitu. Ini bisa aja se-Jakarta Barat ada di sini. Benar-benar. Bu, melihat tadi permasalahan disabilitas khususnya orang-orang keterbutuhan khusus nih, yang membawa kita sampai di sini kan di SLB Negeri 10 Jakarta nih. Apa nih Bu yang membuat kita sampai ada di sini nih Bu? Kenapa Ibu memilih kita untuk ngobrol di sini nih Bu? Apa yang spesial? Ya menarik buat saya karena agar diketahui oleh publik bahwa SLB ini juga bukanlah hal yang dilihat sebelah mata gitu. Ini kan orang nggak normal, orang nggak ini nggak begitu. Kita harus mempublikasikan loh, ini salah satu hadirnya pemerintah untuk perhatian kepada pendidikan, terutama SLB. Karena kalau kita jarang di publik gitu. Banyak orang tahu malah. Nah, kalau untuk ini Bu, akses mereka terhadap pekerjaan, lulusan sini juga kan rasa-rasanya mereka juga harus mendapat ruang yang sama dengan orang untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka juga harus membiayai hidupnya dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Jadi saya sih berkeinginan berharap ya ke depan lulusan SLB ini yang memang nanti bisa terjun langsung pada masyarakat untuk apakah dia membuat pekerjaan ataukah dia mencari pekerjaan harus juga diberikan kemudahan. Apa di antaranya? Kerjasama dengan perusahaan atau kerjasama dengan setempat nih di sekitar sini kan banyak perusahaan.
Bagaimana supaya kita punya kerjasama pemerintah dan setempat ya, perusahaan setempat bisa menyalurkan gitu. Dan tentunya tantangannya adalah kita harus menghasilkan murid-murid yang juga berkualitas gitu. Sampai sejauh ini Ibu gimana melihatnya, Bu? Maksudnya implementasi tentang orang-orang keterbutuhan khusus ini ketika dalam dunia kerja ini gimana nih? Peran Pemprov itu sendiri? Ada, tapi baru sekian persen ya, belum ada yang kita harapkan. Ada sih upaya itu ada, ada upaya itu, cuma belum sesuai dengan harapan. Makanya kita akan dorong nanti bagaimana mereka juga adalah bagian ya warga negara juga yang harus mendapatkan keadilan sosial. Gitu. Termasuk mungkin mendorong mereka untuk mengakses pekerjaan di lembaga, di kantor-kantor pemerintahan, instansi pemerintahan ya Bu ya. Ya itu nanti kita harus kerjasama misalnya di Snaker dengan perusahaan yang ada kan gitu kan. Bimbingan sendiri ya harus memberikan link-link ya lah gitu. Ya tapi di satu sisi kita juga harus menyiapkan yang memang sumber daya yang mumpuni yang memang dibutuhkan oleh perusahaan di luar itu gitu. Di periode sebelumnya 2019 2024 kan Ibu dikasih mandat atau ditugaskan di Komisi E nih Bu. Oh iya 2019 ya. Apakah di periode yang selanjutnya ini 2004-2029 Ibu akan tetap di Komisi E? Dan itu bagaimana harapannya Bu? Apakah Ibu bakal ditugaskan? Inginnya di mana fokus di komisi mana lagi? Iya, kalau mau ditanya secara pribadi, saya sudah menikmati di Komisi E itu komisi yang berhubungan dengan masyarakat. Memang capek banget 24 jam urusan pendidikan, urusan kesehatan. Bu, ini anak saya masuk rumah sakit, tolong bantuin. Bu, anak saya belum bisa diterima di sekolah, bagaimana caranya kan gitu. 24 jam, capek emang capek gitu. Mau tidur kering gitu kan. Tapi menikmati itu satu hal yang menjadi udah bagian dari pengabdian. Kalau maunya saya tetap di Komisi E biar melanjutkan gitu. Tapi kan kita kan ini yang dimandatkan oleh partai. Jadi tinggal ikuti. 2025 ke seterusnya ini kan Ibu akan memasuki fase Jakarta menjadi pusat ekonomi dan kota global. Ya. Ada banyak sekali yang harus kita siapkan sebagai tuan rumah Jakarta yang akan menghadapi fase itu. Menurut Ibu yang paling penting untuk kita siapkan saat ini sebelum kita masuk ke zona itu apa? Ya, saya berkali-kali mengatakan di depan eksekutif dan rapat-rapat selalu bagaimana menyiapkan DKJ Jakarta sebagai daerah khusus bukan sebagai ibu kota, kemudian Jakarta menjadi global city itu perlu dari berbagai elemen yang harus kita siapkan. Betul. Terutama apa? Terutama pendidikan. Kemudian kesehatan, kemudian budaya. Karena kalau nggak siap dengan itu, bagaimana kita akan menghadapi global city yang kemudian nanti udah tidak bisa terbendung orang luar bisa mempengaruhi kondisi kita gitu. Masyarakat yang tidak punya pendidikan itu kan kasihan. Itu harus disiapkan pendidikan yang menjadi masyarakat yang tangguh, masyarakat yang mandiri, masyarakat yang siap menerima perubahan kan gitu, menerima kemajuan gitu. Itu yang paling penting. Makanya bagaimana kita menguatkan pendidikan, menguatkan kesehatan juga dan menguatkan budaya gitu. Nah, saya masih menarik lagi Bu, satu lagi nih Bu, tentang pendidikan nih Bu. Komisi E sendiri kan kemarin baru meninggalkan legasi nih. Pendidikan sekolah gratis, swasta gratis ini udah mulai disahkan. Bagaimana Ibu melihat itu dan implementasinya seperti apa nih yang bakal dilanjutkan Pak? Iya. Kenapa kita memperjuangkan itu? Karena terjadi aspirasi masyarakat yang begitu nggak habis-habisnya. Ya, masalah pendidikan yang tidak habis-habisnya. Adanya misalnya KJP yang tidak tepat sasaran, adanya ijazah yang tertahan, PPDB juga. PPDB yang bermasalah. Akhirnya kita tuh Komisi E pada saat itu bersepakat, emang satu-satunya harus gratisin aja deh. Udah gratis, sudah nggak ada. Baik SD negeri maupun baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jadi nanti kita
kita akan tinggal bahas rinciannya. Sekolah swasta mana sih yang harus disubsidi oleh pemerintah sehingga dia menjadi gratis? Kan nggak mungkin kalau semacam kayak apa namanya international school, kemudian Al Azhar, kemudian apalagi tuh yang apa? Sekolah-sekolah yang grade A. Sekolah-sekolah grade A ya gitu. Apa grade B? Paling nanti yang sekolah-sekolah yang kita klasifikasikan C dan D. Yang hidup nggak bisa, mati juga nggak mau, gitu kan? Segan mati tak mau. Iya, hidup nggak bisa tapi mati nggak mau kan gitu. Nah itu yang pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir kan. Sekarang kan gini, kadang-kadang yang masuk negeri itu mereka-mereka yang mampu ternyata. Kita setelah kita turun ke bawah, lah ini kan anaknya ini, digocek anaknya lagi. Iya. Jadi kita bantu orang yang mampu dong, gitu kan? Nah ini yang jadi menjadi bahan pertimbangan. Maka komitmen Komisi E kemarin bagaimana 2024 berakhir kita harus meninggalkan legasi, ya agar masyarakat merasa bahagia, masyarakat merasa tenang, ya orang tua juga bahagia, gitu kan, dan keadilan. Gitu untuk masyarakat kita gitu. Nah nanti tinggal yang disempurnakan adalah mungkin revisi Perda untuk revisi Perda. Iya, kita 2025 kemarin komitmen insya Allah kita akan bahas segera ya agar nanti pada tahun pelajaran 2025 sudah mulai bisa diberikan. Ya. Banyak nih, Bat. Yang udah diomongin nih, Bat. Banyak banget. Iya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Perbincangan yang punya nilai di depan masyarakat. Ya. Boleh dong Bu, Ibu kasih pesan dan harapan, terutama pesan-pesan untuk Pemprov nih Bu. Dan warga Jakarta tentunya ya. Dan harapan untuk warga Jakarta. Boleh Bu, monggo. Ya, tentunya ya kita pemerintahan itu adalah ya sesuai dengan undang-undang legislatif dan eksekutif. Itu namanya pemerintahan. Jadi bagaimana pemerintahan ini bisa bekerja sama antara legislatif dan eksekutif. Bagusnya, jayanya pemerintahan ini karena ada kerjasama eksekutif dan legislatif. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Karena masyarakat ya sebagai pembayar pajak yang setia ya berhak untuk mendapatkan ya apa yang telah mereka tunaikan ya mereka menjadi pembayar pajak yang setia. Maka bagaimana kemudian kita mengembalikan ya kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, itulah komitmen ya eksekutif dan legislatif itu harus dapat ya diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat. Insya Allah ya masyarakat sejahtera, Jakarta menjadi jaya. Amin. Oke, gitu. Semoga kita di episode 7 ini bersama inspirator perempuan, Bu Solihah. Kita selalu diberi keberkahan dan kesehatan ya Bu ya. Amin. Ya Rob. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sobat dan kawan APBD, jangan lupa subscribe, komen, dan aktifin loncengnya. Oke, bersama saya Alpan dan Badri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi gitu.